saudara. Apa Pak bedanya? Orang beragama Kristen tahu firman, nggak melakukan firman, nggak melakukan firman. Tapi kalau orang Kristen, sebutan dari Alkitab saya, nggak tahu sama apa enggak, dari Alkitab saya di Antioquia orang Kristen disebut karena dia menjadi pengikut Kristus. Itu yang disebut pengikut. Nah, kalau orang beragama Kristen tahu firman, nggak melakukan firman, ke gereja cuma hari Minggu aja. Kenapa enggak? Iya, perilakunya saya ini kan bukan orang Kristen dulu. Ketika saya pakai kalung salib, saya diomongin, bro, kok kamu gampang pindah agama? Kamu sekarang kan agamamu Kristen, enggak, kamu nggak punya agama Kristen. Tak jelasin sama dia. Tuh lihatin itu. Masa kamu tinggal ngomong percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan dan dosa-dosamu diampuni. Masa semurah itu? Kekristenan itu murah, tapi tidak murahan. Saya jawab itu tidak murah. Kok bisa tidak murah? Ketika aku diselamatkan, aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku diselamatkan, dibenarkan, dosa-dosaku dihapus, aku didusi. Tahu didusi? Adus. Tidak usah ngomong baptis lah. Adus. Adus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, mati bagi Kristus, bangkit bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Nah, kekristenan harus mengalami 3 baptisan. Baptisan pertobatan adalah baptisan air, baptisan Roh, dan baptisan api. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Ya, Pak. Iblis itu tahu firman apa enggak? Ya keras. Melakukan firman apa enggak? Berarti kalau orang tahu firman enggak melakukan firman? Tengok kanan kiri Anda. Karena firman menegur, mendidik dan menuntun kita ke jalan yang benar. Benar enggak? Gak boleh sakit hati. Benar enggak? Hei penonton, enggak boleh sakit hati. Ya, oke. Ini ayat masa jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Yesusku itu luar biasa. Boleh berdoa. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ngomong amin cuma satu. Iya. Kalau baca firman terakhir selesai katakan iya dan amin, karena firman itu iya dan amin. Saya jatuh cinta ketika baca firman ini. Jatuh cinta pada siapa? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dahulu jatuh cinta sama saya. Ini buktinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saya dipilih untuk diselamatkan? Siapa saya dipilih untuk menjadi terang dan garam dunia? Siapa saya dipilih jadi milik hak waris kerajaan surga anaknya? Siapa saya? Kekristenan itu keren. Keren. Makanya betapa BDEBURGH. Iya, itu tak ngomong memang tak selewat-selewatin kan. Karena kalau orang tinggalin Yesus, apalagi jual Yesus, banyak apa enggak? Menjual Yesus karena apa? Jabatan, nikah, terus apalagi? Harta tahta wanita. Iya loh, bener apa enggak? Ini banyak WA di saya, banyak Pak, saya dulu jadi Kristen itu karena saya itu begini. Sekarang saya itu begini. Aduh, lihat kehidupan di luar. Kalau di luar Yesus mengerikan. Kalau saya ditanya, Pak Khairul gimana kabarnya? Luar biasa di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Di luar Kristus aku binasa. Coba bujoy di luar Yesus, binasa. Saya bejat, rusak. Kalau orang Jawa ngomong molimo. Tahu molimo? Oh ya wis molimo itu bujat, itu bejat, rusak, nakalnya orang nakal. Wong istrinya aja 13 loh. Mencuri, membunuh, merampok, semuanya nakalan A sampai Z sampai A sudah saya lakukan. Ya, takut saya nyuri peramal. Ada takutnya sama Gusti Allah. Iya, saya dipilih ketika saya dalam keadaan berdosa, ketika saya jadi bandar narkoba, ketika istri saya 13.
dosanya nggak bisa diampuni. Makanya saya ngomong, ya Allah, kenapa kamu ciptakan aku seperti ini? Katanya manusia itu makhluk yang wah, kok bujang, kok rusak. Dipilih. Saya dan saudara orang-orang pilihan. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Itu dari perang dan darah dunia dipilih untuk diselamatkan. Kalau keselamatan aja sudah diberikan, apalagi soal berkat dan mujizat. Itu diperintahkan kemana kamu pergi. Keren semua. Nanti kekristenan mengalami 5 pertumbuhan. Pertama, lahir baru, bertobat, lahir baru, jadi manusia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah keren mana? Terus bertumbuh menjadi anak. Ya, anak Kristen kalau anak-anak minta terus, Pak doain saya, Pak doain saya. Di sini kan nggak ada kayak gitu tuh. Bener. Karakter anak-anak itu tengkar sini sana, tengkar anak-anak. Kalau sudah berangkat lagi dewasa, keren apa enggak? Tengkar apa enggak? Gontok-gontokan apa enggak? Melakukan firman aja. Bergaul dengan firman. Menjadi apa tadi? Anak dewasa. Ya, kalau sudah dewasa itu seneng tengkar enggak? Kalau sudah nggak seneng tengkar, dewasa bergelut terus sama firman. Artinya kita mengkaji. Kita orang Kristen itu harus ngaji dengan benar. Saya ngomong orang Kristen harus ngaji yang benar. Ngaji itu dari kata bahasa Indonesia apa? Mengkaji, mengenal. Nah ya, mengkaji, mengenal. Kalau nggak kenal, katanya firman saya ngomong, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Tapi banyak kalau anak-anak cuman kulit aja. Kekristenan jangan kulit. Saya belajar ilmu jadi penjahat itu supaya sakti. Sakti itu apa sih? Selamat. Guru saya suatu saat ngomong gini, Ger, ilmu semua sudah saya kasihkan kamu. Percuma kalau kamu itu selamat cuma di dunia saja. Cari ilmu kamu selamat dunia akhirat. Aku aja sedang nyari gimana itu guru. Ilmu manunggaling kawula Gusti. Gaknya saya belajar Alkitab, saya baca ada di Yohanes 15. Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu tak pakai menjadi pondasi kekristenan saya. Satu kaki saya perintah agung itu tadi. Yang kedua amanat agung. Jadi kalau perintah agung dan amanat agung, saya di dalam Kristen tidak ada nganggurnya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku apa? Waduh, disertai loh, kok bingung. Heran saya, ngaku Kristen tapi masih bingung. Ini loh, dipilih menjadi apa? Orang Kristen dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Oi, kenapa nak? Contoh, teladan. Saya sudah keliling mulai dari Medan sampai Papua, Indonesia keliling. Tapi yang namanya kantong-kantong Kristen, saya pikir oh Kristen itu imam panutan contoh. Kita ini imam panutan contoh teladan. Teladan kita siapa? Yesus Kristus. Makanya perilaku kita harus mencerminkan Kristus, dan hidup kita wajib apa bisa, amat sangat bisa. Itu dari kemauan, mau apa enggak kita. Kekristenan tidak pakai ini, tidak pakai logika. Kekristenan pakai. Kalau kita mikir 2 tambah 5 berapa? Saya enggak. Saya lamar 2 tambah 5 berapa? 5.000 sisa 12 bagul. Lo kok bisa? Harus gak usah mikir. Kangelan. Kekristenan itu kangelan, bener enggak? Nuto aja, ngikuto. Jadi imamat yang rajani. Kita anak raja tadi. Punya waris kerajaan. Kalau gak dewasa bisa enggak ngelola warisan? Setelah dewasa kita menjadi sahabat Kristus. Nggak seneng mocoy, jadi sahabat Kristus. Ngomong hati ini sama-sama tahu. Terus kalau sudah sama-sama tahu, sama-sama jatuh. Terus tujuan terakhir apa? Menjadi mempelai. Itu tujuan hidup saya.
visi misi hidup saya kan. Bu Joyce tadi tanya, siapa yang di hari ini 4 bulan mau vonis mati? Saya. Jadi bajingan aja kepingin mati, nggak mati-mati, tapi kalau sekarang hidup karena Kristus, hidup karena Kristus, mati sebuah keuntungan. Amin. Siapa yang di sini ngomong amin mau mati hari ini? Keren. Boleh orang buat Yesus. Karena kalau kita mati mewarisi kerajaan surga. Tapi dengan catatan, kalau Anda nggak kudus, nggak bakalan ke sana. Nih, bangsa yang kudus dituntut kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Kemarin saya ketemu orang, 2 orang, Mas sama kan di YouTube itu. Sekarang kenapa nggak di YouTube lagi? Mau nggak enak di YouTube. Enak saya jadi petarung yang fight gitu. Daripada saya jago di YouTube. Ya, Mas, kok bisa ya sama nggak merokok, nggak minum? Itu kan istrinya 13. Ya Mas, itu istrinya 13. Katanya istri saya belum camilannya. Itu ada anak saya Deborah, aku ke Malang, Deborah tahu ke Malang. Deborah anakku katanya gitu. Itu papimu istrinya 13 belum camilannya setiap hari. Kok bisa bertobat? Itu karena saya menyerahkan diri total. Amin. Makanya kekristenan itu berserah total. Kalau pakai ini copot ganti kacang hijau. Benar nggak? Kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita punya Allah sendiri itu loh, apa yang kita bingungkan soal makan, minum, pakaian, apa jabatan, semua di sini sebentar. Kita ini semua camat. You understand camat? Calon mati. Kalau mati umat kepunyaannya balik ke sana apa enggak? Balik ke sana. Keren apa enggak? Kekristenan itu keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang keren. Haleluya! Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Bu Joyce bersaksi di sini, itu semua karena Roh Kudus. Yang bisa mengalahkan iblis hanyalah kesaksian kita dan darah anak domba. Pinter khotbah, jangan sampai pinter khotbah dong. Katanya orang Jawa ngomong gajah di belakang, iso khotbah gak iso. Bukan aku loh sih ngomong. Ya, makanya kalau kita jadi terang dan garam dari kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita ini eklesia. Siapa Bu Joyce ini? Waktu pandemi Zoom sama saya, Pastor tolong doain. Ya, saya rindu ke Indonesia, nanti ketemu di Indonesia. Kemarin telepon sudah di sini, dan sekarang ketemu di sini. Yesus itu luar biasa. Dokter ngomong berapa? 4 bulan, 5 bulan. Tetapi yang punya tubuh jiwa rohnya ketemu. Kita ini orang-orang pilihan. Saya ini bejat rusak karena apa? Saya timbulnya dari sakit hati. Membunuh, berzina, merampok, terus pokoknya bejat karena saya sakit hati. Kok gak bisa? Nah, ini umur 8 bulan saya dibuang orang tua saya. Mama saya namanya Gloria Lubis, orang Batak. Di sini kan gak ada orang Batak loh. Gak ada. Di sini orang Jakarta. Saya itu Batak ke sana. Di sini orang Jakarta, ya loh. Mama saya namanya Gloria Lubis, saya dibuang umur 8 bulan. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan mama saya. Kenapa saya nakal? Karena saya ketika dibuang umur 8 bulan ini, mau saya cari, saya bunuh. Namanya mama saya Gloria Lubis. Dan bapak saya Muhammad Al-Ghimi. Mau saya cari, saya bunuh, saya cincang-cincang. Kelas 5 SD, saya sudah minggat dari rumah. Kalau itu tahu bukan orang tua saya tidur di tempat pelacuran. Dari kelas 5 SD sudah hilang perjakaannya, dan saya tidur dengan pelacur. Pelacur itu yang ngomong, itu bukan bapakmu, itu bukan ibumu. Walaupun bapak ibu saya kaya, saya nggak dikasih pelukan. Tapi sama perempuan itu setiap hari dipeluk. Makanya anak-anak juga gitu. Anak saya juga saya pelukin. Makanya butuh tatita.
tadi tayang. Saya nggak bisa ngomong kasih sayang, tadi tayang. SD nak naik 2 tahun, SMP nak naik 2 tahun. Saking semuanya pinter nih. Kok nggak bisa? Itu ketutupan. Agak kesini dikit dikit ketutupan itu. Iya. Oke. Iya. Kepingin bunuh diri, tabrakan sepeda motor, naik motor, pretelin taruhan, balapan sampai jadi balap motocross. Tahun 80-an saya balapan menang. Ini di Bintaro. 87 dan di Bintaro juga menang motocross, juara internasional junior. Pinter balap jambret. Kejar-kejar polisi sampai kalau di Malang itu ngomong itu setan, itu memang setan naik sepeda motor, setan. Menghalalkan segala cara supaya jatuh tidak apa-apa, badannya diisi semua. Ketika saya pelayanan di Manado ditanya, Pak Khairul maaf ya makan seadanya, bisa makan babi. Kan makan seadanya tapi sepanjang meja itu. Saya ngomong gini, Bu, ini apa babi? Ini pesawat udara, apa? Paniki, ini. Bapak bisa makan ini, tak bisikin. Orangnya saya bisikin, Bu. Mayat aja saya makan kok. Saya makan seperti kami makan. Karena apa? Saya nyari kesaktian supaya saya balap ini sakti ditabrak dari belakang apa? Sakti itu apa? Selamat. Saya cari ini pas singkul uduk kadal besi ini semua besi apa hijau kuning biru itu semua tak cari. Gambar pisau yang gini-gini terus sampai yang bagus itu Kristus Yesus. Iya, dan tidak ada duanya. Setiap hari, setiap minggu balap menang. Duitnya pakai narkoba, mabuk, judi, main perempuan. Setiap hari itu jual narkoba, menghalalkan segala cara. Katanya ketika saya baca firman, ketemu firman, kalau orang kepingin lekas kaya, tidak luput dari hukuman. Tapi kalau orang dapat dipercaya, banyak menerima, makanya jangan kepingin kaya. Akhirnya di penjara. Di penjara kumpul pendeta apa? Kumpul penjara. Keluar dari penjara kayak itu. Orang yang berdosa kehilangan kemuliaan. Benar mana? Oh iya. Iya. Di penjara kumpul pinter saya nggak jualan lagi, nggak ada di bandar, jadi produsen, bikin ekstasi, bikin sabu-sabu sendiri, bikin, tambah duitnya banyak. Waduh, kalau saya pulang ke Madura gitu, siapa ya Mas? Bini, oh bini boleh melolo Mas, ngerti. Artinya begini, siapa ini Mas perempuan ini? Istriku. Wah, beristri terus Mas sama itu Mas, bolak-balik beristri, sah gitu ya. Potongannya kayak gini sah. Tapi yang penting banyak duitnya. Wong ini nolong kok, ya. Tapi suatu hari yang saya kena masalah narkoba, saya lagi tatoan, di belakang saya lagi tatoan. Dibisikin temen saya itu, ya, apa? Anak buahmu ketangkep. Tadi pagi baru saya kirim sabu-sabu sama ekstasi kok sore ini ketangkep. Saya nangkep cari. Udah tatuan lepas, saya mabuk. Saya datengin yang laporin sudah tembakan. Saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Saya ya Allah capek jadi penjahat itu capek. Setiap hari ke diskotik, ke Milas, ke sini, ke semua diskotik keliling itu di mana besar, tampung setiap hari. Rumah saya di situ pulang Senin. Iya, kok ngakak. Kayaknya satu server, mantan satu server. Itu baru saya ada rasa takutan dan saya sembahyang dengan cara saya yang lama dan saya ngomong ya Allah kamu ada warga, kalau ada bentuk nilai apa, kalau batu tak sebab batu, kalau uang tak sebab uang, kalau binatang tak sebab binatang, kalau pohon tak sebab pohon. Saya baca surat saya. Ketika saya baca surat saya
Saya dibawa ke alam lain dan lihat Yesus itu di atas bukit pakai jubah putih dan dia berkata, ikutlah aku. Kekristenan itu menjadi pengikut Kristus, ikutlah aku. Langsung dia sekejap di samping saya sini, saya berdiri. Langsung saya berdiri. Loh, kamu kan Yesus, kamu kan Tuhannya orang Kristen, lah ngapain kamu datang ke aku? Aku sembahyang dengan cara seperti ini. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tapi saya ngomong apa? Bentukmu kayak apa? Batu tak sembah batu, orang tak sembah orang, binatang tak sembah binatang, pohon tak sembah pohon. Dan dia menampakkan diri. Enggak percaya kalau kamu itu Tuhan. Ajaran saya dulu begitu. Enggak. Saya kalau tahu itu Yesus dari mana? SD tidak naik 2 tahun, SMP tidak naik 2 tahun. Sekolahnya pindah-pindah, yang terakhir SMA, SMP, Kristen Petra. Oh, setiap drama Natal, saya selalu jadi orang Majus. Karena punya sarung sama kopiah. Keren enggak? Kekristenan nggak ada yang kebetulan. Rancangannya itu indah loh, gitu saya saudara. Tapi saya nggak percaya, aja ikutlah aku. Enggak mau. Telepon anak saya, bro tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman long islandnya 2 liter, ceweknya yang cantik-cantik 2, masuk ke room VIP diskotik, ngerokok, pahit, nyabu nggak on-on, sampai 2 gram nggak on-on, makan ekstasi sampai 8 butir nggak on. Saya dorong dengan long island nggak mabuk-mabuk, pegang-pegang perempuan ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara lembut, ikutlah aku. Grisin. You understand grisin? Grisin di sini dengar suara. You understand? Nggak ada yes. You understand? Saya pulang ketemu perempuan ini saya godain. Cek kemana kamu kok cantik gini, mau kemana Cek? Mau ke gereja Pak. Saya lihat orang kok cantik banget. Tiba-tiba di tembok belakang saya ini bunyi tanpa tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Tembok kok bisa ngomong? Tidak ada kan tembok. Saya pikir saya ini on atau mabuk, minumnya semalam, mabuknya sekarang. Maka saya kucek-kucek, saya orang enggak. Tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Saya datangin. Cek mau ke gereja ya. Cek boleh saya tanya sebentar, boleh Pak? Cek, kalau orang didatangi Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatangi Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatangi Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus, Bapak itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ke saya ke gereja? Kapan? Sekarang? Mau? Boleh nggak kalau ke gereja dalam seperti ini? Ayo nanti yang ketawa Kak habis. Jangan lihat kayak ini jangan lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi mesinnya ini Android tuh. Amin. Yang setuju amin, boleh dong tepuk tangan buat Yesus. Sambut seperti asar di sini tadi. Wah, di sini asarnya sumringah. Tahu sumringah? Senyum lebar. Shalom. Silakan ini keluarga kita yang baru. Saya diomongin keluarga di Malang. Saya itu dijuluki korak. Saya tinggal di Malang. Korak itu artinya kotoran rakyat. Korak itu. Saya keluar dari penjara, pintu ditutup semua, mobil dimasukin, semua dimasukin. Awas tembel metu. Gitu tambah jengkel, tambah rampok. Benar enggak? Orang kayak gini harus dirangkul. Benar enggak? Yesus datang pada orang yang berdosa, yang bejat, yang rusak untuk diselamatkan. Firman-Nya tadi tidak ingin binese. Iya loh? Binase. Binase, beroleh hidup yang kekal. Iya, ini contohnya. Begitu saya masuk kenal ini keluarga kita yang baru, saya dipeluk di keluarga. Cek, kamu kok wapi temen ya? Kamu jadi keluarga di Malang nggak ada yang ngakuin keluarga aja, takut semua. Kok kamu ngomong keluarga? Iya Pak, sekarang Bapak keluarga kita. Ayo Pak, silakan masuk. Saya nggak disuruh, nggak didampingi, langsung saya duduk di sampingnya Pak Pendeta. Pak, silakan.
noleh kena angin, norennya noleh gini, langsung tutup mata lagi. Karena lihat penampakan. Ya, doa. Saya yang tenang aja, diam aja. Terus ada puji-pujian nih, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu saya mata saya meleleh. Mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini saya nggak pernah nangis. Saya di penjara dijuluki raja tega. Kalau ada anak nangis saya tempelin sampai diem. Tapi hari itu saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, saya bisa nangis, saya sujud. Enak ya orang Kristen itu. Berdoa manggil Tuhannya Bapak. Aku nggak punya Bapak mulai kecil. Bapak, aku kepingin punya Bapak yang sepertimu. Bapak, aku mau yang itu Bapak. Dan hari itu kok ubah mau seperti itu. Mau. Kekristenan itu ada kemauan. Dan firmannya itu pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah. Bapak, kalau gitu aku ini bait Allah. Iya. Kalau gitu aku merokok salah. Banyak enggak ngaku Kristen masih rokokan? Di sini kan nggak ada pakai AC di luar sana. Benar? Boleh apa enggak? Lo merokok itu dapat membinasakan, benar enggak? Tulisannya merokok dapat apa? Membunuhmu, kanker, terus apa? Jantung. Itu sudah tahu, tapi orang itu nggak bisa baca. Saya kemarin dari Malaysia, anak-anak di sana, terus anak-anak SMP, SMA, saya juga saya ngomongin, kalau kamu punya pacar, rokokan, putusin hari ini. Iya. Kalau punya pacar, rokokan, putusin hari ini. Pak, tapi kalau suami doakan supaya suami bertobat, maaf mulutnya dibaptis. Orang Kristen kalau merokok disantet banyak. Nanti ini di video saya. Banyak tamu saya ngaku Kristen, tapi datang setiap Rabu ke rumah saya, terima tamu cuma hari Rabu. Disantet, ngaku Kristen disantet. Kalau orang Kristen nggak bisa disantet, karena roh Allah yang ada di dalam kamu itu bisa. Itu keren. Pak, kalau gitu saya merokok gimana? Gak boleh. Amat sangat gak boleh. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang menang, bukan omongan aja itu nanti dipertanggungjawabkan. Pak, supaya gak dosa merokok, boleh telan 3 hari langsung gak enggak ya. Kalau kita tuh tatoan boleh, gak boleh. Ini tatoan, saya mau tatoan belakang saya ini mau saya penuhin semua penuh, supaya apa? Teman-teman saya dari Jepang supaya lihat saya, wow. Teman-teman saya bandar narkoba lihat saya tatoannya kalau sedikit kan nggak keren, itu nggak taunya tato itu salah. Sampai sekarang masih ada seperti itu aja. Kalau saya karena anak yang tato, bos mana tato tak gambar no, nggak usah diterus no. Karena apa? Saya tahu firman merajam tubuh kan nggak boleh. Langsung saya itu nangis. Bapak, aku bunuh orang kemarin, iya. Aku ini merkosa orang ini, pokoknya salah. Kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini nggak ada sih benar. Menurut saya benar, tapi nggak ada yang benar. Sih benar gimana? Ikutlah aku. Gimana Bapak caranya ikut engkau? Saya didoakan sama Tuhan ini ketika saya nangis, dan doanya itu pas. Saya itu kepingin tobat nasuha, tobat yang menyerahkan hidup saya pada untuk Gusti Allah. Iya. Begitu saya didoakan, lu ini kok ngerti ya, kok ingin doa kayak orang Kristen, tapi saya kok gak bisa ngomong. Setelah didoakan, ada puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat. Apa yang kelihatan, itu sangat. Di saat ku kuasa-Mu ketika mujizat itu nyata,
langsung saya dengar mujizat itu nyata, saya bangun dari sujud saya. Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizat itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor. Kalau saya orang Malang, tanya Pak Daud itu, orang Malang, orang Surabaya suka miso. Mau cari siang teman, ya. Itu dirubah sampai hari ini pun saya tidak pernah berkata, ubah merokok, nyabung, minum, ke karaoke, ke diskotik, siang tak pakai malam, malam tak pakai siang, ban, dan aku ingin hidup seperti orang-orang normal. Pagi 7 jam kerja, pulang jam 4 kumpul sama istri. Begitu keluar dari gereja, saya ditelepon seseorang, bro, di mana? Di sini. Cepat kamu pulang. Apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, tembakanmu meleset karena kamu mabuk, terlalu mabuk. Ya puji Tuhan, haleluya. Doa yuk didatengin lagi, ditembak. Yang ngomong gitu, bandar narkoba, lihat, bandar narkoba yang kelas kakap, kalau ini salib semua banget. Makanya kalau orang Kristen tahu firman, gak melakukan firman, itu rohnya tujul yang datang itu lebih jahat. Langsung saya matikan teleponnya, saya ngomongin sama perempuan, C, orang yang bunuh tadi malam gak mati, C. Aku sekarang, Pak, Bapak dapat mujizat, mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja, Minggu saya diajak ke gereja lagi. Biasanya satu malam Minggu saya sudah di Mangga Besar, tampung, sampai Senin. Tapi hari itu saya gak pergi diskotik, saya kepingin cepet-cepet pagi, cepet-cepet hari Minggu ke gereja, dan saya ditelepon pacar saya. Makanya istri saya ngomong, itu kan nikah, bujumu kan akeh, terus mari ngono gendaanmu akeh. Ya, itu punya istri masih punya gendaan di diskotik. Hai, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah mabuk, kalau pikir kamu kan udah jadinya mau kesini, sorry ya gak mau datang lagi ke diskotik. Terus aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja. Hei, Ilung. Boleh kan bisa ngomong saya Irul loh. Saya pakai nama samaran Ilung. Hei, Ilung. Kamu tahu namamu kayak orang luar dan kamu bla bla bla. Apa kamu pagi-pagi hari ini mau ke gereja? Ngapain? Ngebom gereja? Enggak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu sebentar? Boleh. Saya cerita bla 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 bla. Oke. Itu kamu dapat miracle, dapat mujizat. Oke, kamu pulang ke gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke. Nanti kalau kamu pulang gereja jemput aku kangen sama kamu. Aku sudah on berat, aku sudah mabuk. Ayo nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Makanya ketika ngomong oke, buka celah, iblis masuk. Kalau mau ke gereja, mau ketemu Tuhan yang kita sembah, kita jangan punya hadiah macam-macam atau pikiran yang macam-macam. Begitu ngomong oke, saya sepakat dengan dosa, iblis masuk. Saya nyebut perempuan, saya jemput, disambut asarnya, shalom Pak Khairul, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nggak kayak kemarin waktu Jumat itu shalom, dada saya ini kayak disiram air es. Shalom lo kok kok aduh. Shalom itu damai sejahtera Pak, damai sejahteranya dari dalam Yesus Kristus. Begitu Minggu, shalom Pak Khairul, shalom, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Silakan Pak duduk di depan. Saya nggak berani duduk depan. Kalau orang berdosa nggak berani duduk di depan. Duduknya di belakang. Maaf Pak Aliudin. Itu adalah sobat saya Pak Aliudin. Supaya Pak dekat pintu, apa-apa cepat keluarnya. Iya. Saya di gereja saya gitu, belum doa berkat aja mereka banyak yang pulang. Terus kalau mau doa berkat saya lewat belakang. Mau mana? Di sini kan nggak ada kayak gitu loh. Nggak ada. Boleh tepuk tangan kalau nggak ada. Pujian, penyembahan, firman saya nggak dapat apa-apa. Karena bukan aja. Di otak saya cuma pacar saya. Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, kayak kita angkat tangan untuk terima berkat dari surga. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Saya ngomong di dalam hati, ayo Pak Pendeta, doa begitu pacarku sebentar lagi aku mau bercinta. Otak saya sudah gak karu-karuan. Pendetanya nggak jadi doa berkat, mic-nya ditaruh, jalan kotak nyamperin saya belakang. Saya pikir polisi, saya ambil senjata saya, polisi. Pegang kepala saya sama bunda saya, ditengking saya.
dalam nama Yesus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan Tuhan Yesus ngerti. Yesus juga mati. Dari situ saya langsung bertobat. Ketemu Yesus gak bertobat, ada mujizat gak bertobat. Tapi ketika Yesus lihat hati saya langsung bertobat. Selesai ibadah saya datengin pendetanya, Pak Pendeta bener kalau saya banyak isinya. Saya banyak apa-apa semua barang-barang di sini bener. Kalau saya tadi ingin pulang ketemu pacar saya dan saya mau berzina, bener. Hari ini saya bertobat. Saya tinggalin semua. Saya mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya kan? Kalau saya ada sebagaimana ada ini karena firman ini. Boleh tepuk tangan dan belajar. Akhirnya minggu 29 Juni saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya keluar dari baptisan itu tubuh saya itu enteng. Ada nggak orang Kristen pendeta namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini. Sama yang kelihatan gini gak percaya, kelihatan mati tak baptis. Ada nggak namanya pendeta Khairul Anwar? Ada, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, itu nama itu sebenarnya saya mau minta diganti. Setelah keluar dari ilmu saya rontok semua, badan saya enteng. Saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh Pak Pendeta, saya ini sudah Kristen kok, nama saya diganti. Ganti siapa Pak? Markus, Matius yang ada urus-urusnya gitu kan keren. Gak boleh namanya tetap Khairul Anwar. Katanya Pak Khairul sebelum keluar dari kelompok baptisan Bapak berdoa, saya berdoa. Dan Yesus terima kasih ya. Hari ini aku sudah bertobat. Terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus dibaptis. Setelah dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk orang Kristen itu memikirkan perkara-perkara di atas, biar yang atas memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Hidupku bukan aku lagi, siapa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Di telinga saya audible, tinggalin harta bendamu dan perempuan-perempuan itu. Istrinya Bandar Narkoba, cantik-cantik apa enggak? Suruh ninggalin satu-satu semua. Saya dapat hikmah, langsung saya datengin, Ma, Beb, Hani, Sweetie, Bunda, Mami, satu-satu. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Aku sudah dibaptis sekarang jadi orang Kristen. Memang gendeng, gila. Jadi pengikut Kristus, coba perubahannya seperti itu. Saya dianggap orang karena setiap hari narkoba. Oh gendeng. Saya keluar orang-orang saya baju satu, celana satu, menjadi pengikut Kristus, disuruh pergi ke Malang. Kota Malang itu kota yang saya benci. Nih, akhirnya beda apa enggak? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Nah, yang gondrong umur 40 lebih, yang pakai jas dari depan Anda ini sekarang 33. Maksud Anda apa ketawa? Maksud Anda ketawa apa? Umur saya sekarang 33. Enggak baca firman, berarti tidak pernah baca firman. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Umur Kristus Yesus berapa? Ayat muda apa enggak? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya tinggal harta benda itu dan perempuan-perempuan itu. Saya ke Malang bawa duit 100.000 rupiah. Oke Tuhan Yesus, saya berikan bawa duit 100.000 rupiah, 100% itu engkau hancur apa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Naik bis ke Malang, supir bisnya kenal semua. Teman saya bos bareng dia, bareng biasa tak ini sabu-sabu sama ganja semua tadi mereka. Bos bareng dia bareng. Sampai Malang itu berdoa, Tuhan Yesus kami sudah di Malang. Apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Jual bakso sama jual bakso kan Yesus. Aku ini bos. Aku ini bos. Biasa bawa mobil yang bagus-bagus, orang rokok mobilnya bagus-bagus. Wah, sekarang itu Tuhan Yesus TikTok. Bawa apa? Gerobak bakso. Harga diriku di mana Tuhan Yesus? Memang ketika menjadi pengikut Kristus, harga diri kita itu tidak ada. Kita itu semua keset. You understand keset?
Tulisannya apa? Werjono. Apa? Iya, Werjono. Saya nggak bisa ngomong welcome. Makanya lagunya tadi. Karena hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh iya. Terus? Apa? Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Akhirnya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jangan ngatur Tuhan Yesus, hidupmu sudah diatur, ditetapkan. Ditetapkan langkah-langkah orang keren apa enggak? Akhirnya saya nurut jual bakso, Tuhan, duit 1.000 piye. Mata saya dituntun. Ada mejanya siapa? Kenapa Mas? Pinjem semua peralatan, sapu, sendok, garpu, mangkok, panci, dandang, semua pinjem, dan itu jelek semua. Bukan orang jualan bakso. Ada orang jualan bakso, tiktok, bakso, iya bos. Mereka kan kenal semua kalau di Malang. Bos, apa bos? Bakso? Enggak, pinjem mangkok 4 sendok garpu. Bosnya wis gendeng, bosnya wis edan jualan bakso. 100.000 rupiah saya dituntun ke pasar. Tuhan Yesus di pasar. Biasanya bandar narkoba, maaf, mulai sepatu, celana, gesper, tangan, cikip, tatuk, ini grafik, ini bukan emas loh bunyi, bukan emas. Iya, taklip semua, tasnya merah. Ketika menjadi pengikut Kristus dulu jualan bakso, tas kresek merah, keluar daun bawang, daun sapinya. Bikin pentol nggak bisa bulat-bulat gini, lonjong semua kayak pinang, besar kecil. Semua ngatain saya edan. Itu lo liatin bose, sing istrinya banyak, sing preman sekarang gila edan jualan bakso di pinggir jalan. Di pinggir jalan besar gimana? Pancinya kecil, panci Jawa itu, bumbunya bakso. Dalam nama Yesus, dalam Yesus sambut gara-gara orang-orang gila apa nggak gila ya? Jual bakso kan kamu suruh. Tuhan Yesus senyum, saya bisa bikin pentol langsung bulat. Dan bumbunya saya nggak ngerti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Langsung. Ini aku dodol bakso murah, ini murah, ayo beli. Hari pertama saya dapat duit 28.000. Saya ngomong gini, Tuhan Yesus, aku dapat duit 28.000 ini dipakai apa? Gak dijawab sama Tuhan Yesus, karena saya 4 hari gak ganti. Kalau satu celana satu, sandal jepit jualan bakso 4 hari gak ganti. Jangan ketawa dulu, tapi yang dalamnya dibolak-balik, saya beli. Jadi kayak Yesus itu diproses, belum benar? Dihabisin, habis. Katanya teman saya tembel tuliong tu. Apa? Tuliong tu. Itu bahasa Jungkoren. Tu itu jatuh. Tuliong tu jatuh tertimpa tangga masih tidak udah. Tapi Tuhan kita keren. Anaknya nggak ada dipermalukan. Dianggap dengan tangannya yang kuat. Saya langsung punya bakso, mereknya bakso edan. Dan tangan yang buat mukulin orang, nyiksa orang. Kalau bawa pisau nyodok orang, sekarang enggak. Sekarang pisaunya itu pakai ngisiin daun bawang. Dan tangan yang buat itu sekarang jadi diurapi Tuhan Yesus, pinter masak. Ini bakso, Jesen Jinping. Apa bahasa Betawinya enak banget ya Pak? Manis. Mau apa enggak? Mau. Enak apa enggak? Ini sudah kesana. Makanya, Pak, saya jemaatnya Pak Junaidi Salat Ministry. Saya datang ke Malang boleh, makan gratis boleh kalau nggak punya malu. Enggak canda. Itu tanya itu yang sudah kesana tanya. Iya itu Deborah ini. Nah, sekarang pinter masak mie.
Sekarang saya tambahi rawon, soto, enak. Hauce senciping, enak edian. Makanya saya sedih sekali kalau ada orang Kristen telepon saya, Pak, tolong doakan Pak, saya ini supaya dapat pinjaman online saya buat modal usaha. Banyak apa enggak yang minta doa gitu? Tapi di sini kan nggak ada loh. Saya modal 100.000 sama Yesus, 100% ikut Yesus, hancur apa berhasil? Buktinya 100.000 rupiah bisa bikin pentol yang gini. Nih, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan asal ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita binasa. 1 tahun saya punya 14 abang. Yang pertama, saya dihina sama orang. Itu tembel sekarang jadi tukang kayu, itu bikin kursi. Gak apa-apa, Bapak Yesus tukang kayu, aku ya tukang kayu. Tapi kalau dulu orang menghina saya, kita lempar sama pasrah, tak injek liganya. Tapi sekarang enggak, mengasihi dia. Amin. 1 tahun langsung 14 cabang. Kita kemarin buka di itu Bali G. Ya tahu. Ya di Bali G, di Manado, di Jakarta. Tapi jangan lihat berkatnya. Jangan lihat berkatnya. Kemana kita pergi, berkat itu diperintahkan mengikuti kita. Yang penting ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kita disertai oleh Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Keren apa lah? Di mana kita berbicara nama Tuhan dipermuliakan. Di orang-orang judulnya apa? Preman diselamatkan Tuhan. Ini jadi apa? Banyak enggak? Pelayan Tuhan sekarang jadi judul aku sih ngomong. Masa sidang sinode aja berantem, langsung ditelepon, loh Pak Wilo ada di mana? Iya Pak, tak pikir Bapak jangan ikut ngapain, oh dia sudah ngerti firman, oh pendeta kan sudah ngerti firman, berantem, dia biarin, dia belum pernah berantem, kalau saya kan sudah bosan. Saya tinggal keluar, saya makan babi, menyerang Manado. Ya, apa? Ini buah kekristenan kita biar apa ini? Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Dicalonkan loh, bukan dicalonkan. Ini tadi yang 2024 ini. Tadi saya ketemu DPR RI di sini. Waktu saya terbang ini, terus jadi maju. Enggak. Kenapa? Ayo kita dukung. Enggak. Pastor kan anak daerah, putra daerah. Enggak. Saya nggak kepingin. Dulu kepingin, supaya orang Kristen bisa begini. Iya, supaya saya belain gereja ditutup, apa saya tanda tangan ini semua. Terus istri saya ngomong awal, iya, boleh ngomong, boleh. Kamu tuh orangnya terlalu baik sama orang. Nanti kak kamu baca, kamu langsung tanda tangan gini. Kamu nanti bisa gelangan Rolex kanan kiri, pakai baju oranye tulisan tahanan KPK. Udah, saya nurut sama istri saya nggak mau. Ini mau dicalonkan nanti, tadi omong-omong di bandara, kamu, ayo pastor, saya duduk nanti ini. Udah. Harta tahta wanita sudah lewat. Sekarang biarlah hidup saya berkenan di hadapan. Karena bagiku hidup adalah, mati adalah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja apa? Kalau orang Kristen nggak ada buah, kalau orang Kristen nggak ada buahnya bagaimana? Buahnya pahit gimana? Sepok. Makanya kekristenan itu jangan setengah-setengah, dimuntahkan nanti. Makanya kalau saya sekarang diinapkan sama Bu Eli di sini, Pak Pastor, dibelikan tiket, karena saya sering dibohongin di gereja itu sering. Pak, nanti tak ganti tiketnya, sampai hari ini nggak diganti. Mau kemarin Bu Eli, Pak, ini tiket saya berikan pulang pergi, haleluya. Dan tidurnya enak di hotel yang dingin, haleluya. Ya, saya biasanya tidur di hotel menanti tadi pagi ini. Makanya saya heran kalau lihat hamba-hamba Tuhan diundang ngomong gini, Pak, yang jemput nanti mobilnya tahun berapa, mereknya apa, PK-nya berapa, plek. Ya itu makanya saya sering ngomong,
Walaupun pendeta, profesor, doktor, kabulator, kompresor, bocor, gak berkenan masuk surga. Bener apa enggak? Nah kalau hidupnya gak berkenan, bener apa enggak? Saya pokoknya dibelikan tiket, ada tidurin, makan tak boleh dewe, itu enggak apa, nyari sendiri. Bener apa enggak? Oh saya gak kerja, tapi kerja saya untuk Tuhan. Sekarang lagi bangun yayasan rumah pemulihan Nusantara untuk orang-orang yang hamil enggak punya suami. Anak-anak kita ambil, kita pindah, nanti kita bikin sekolahan, itu tujuan saya jadi orang Kristen. Saya diselamatkan untuk menyelamatkan, saya dipulihkan untuk memulihkan, saya diberkati itu untuk menjadi saluran berkat. Jadi saya jadi orang Kristen gak mau holy. Apa? Tahu holy? Holy itu apa? Holy darah Batak. Dia holy. Makanya kalau holy gak bakal masuk surga. Ini saya pelayanan ke suku-suku pedalaman sana. Saya tanya, Pak Pendeta masih jauh. Pendetanya yang jawab, sodekat Pak. Ngomong sodekat. Kalau ngomong sodekat gini, naik gunung turun gunung 3 hari 3 malam. Oh. Sodekat. Lihat ini, sodekat. Ini sungainya banyak ularnya, banyak ya Pak, hati-hati Pak. Ini dalam apa? Dangkal, tofor. Ngomong tofor, dangkal itu segini. Makanya saya itu sekarang belajar banyak suku-suku daerah. Kalau ngomong sedekat tangannya gini, itu masih jauh. 3 hari 3 malam kita jalan. Tapi kalau dekat ngomong ini. Nah, nanti saya pakai keyboardnya tak ajak nih jalan-jalan sama saya melayani di hutan gitu. Bawa jet. Ini tofor bawa keyboard segini. Apa? Besok ikut sumbang ya. Wong jalan aja setapak kok. Suku-suku sana bawa rotan isinya 6, beli 6.000, cuman beli apa? Garam. Saya nangis di sana ini. Makanya kalau lihat gereja yang di sini musiknya dangdut, yang di lampunya dangdut. Apa bedanya dengan saya kalau lebih baik saya di hutan sana nggak kok pulang-pulang. Iya, kasihan, ya kasihan. Saya pikir saya jadi orang Kristen itu berjuang sendiri, serius. Saya sampai ujung Papua, saya pikir lihat kalau di jalan, waduh, kamu merah orang ke gereja. Roknya itu yang di sana sekalian, di sana nggak pakai baju sekalian. Yang laki saya kasih apa? Daster 2 tahun dia pakai daster itu. Makanya hati saya tergerak ke sana. Pak, saya lapar, nggak ada makanan. Makanannya 3 sisa nanti Pak, buat orang-orang di sana ini sodekat Pak, sodekat. Terus saya lapar Pak, daunnya hijau-hijau ini yang ujung-ujung bisa dimakan. Begitu saya makani semua, sampai sana hijau semua. Makanya kalau lihat orang di sini pelayanan, wah di gereja semua mok, ya, gode, ya. Akhirnya saya ketemu suku-suku di sana yang lumpuh gini, ya. Yang lumpuh gini, nenek-nenek lumpuh kulitnya. Kakinya kayak kayu, saya celupin dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, langsung bisa jalan. Langsung saya nggak mau pulang. Rasanya hati saya itu senang di sana. Duit nggak dipakai di sana. Hati di sana melayani. Melayani itu berkorban. Melayani bukan hitung-hitungan itu. Ya, ngeri. Katanya orang Medan, ngeri kali. Nih, ini melayani saya di penjara-penjara, di penjara-penjara dilawat Tuhan. Ini teman-teman saya mau dieksekusi mandi dan di Bangli. Saya mana-mana sebetulnya bawa kaos milik Yesus jaminan mati masuk surga. Tapi hari ini saya bawakan Mesias Jesus David Son. Ya, biasanya saya mana-mana bawa ini, tapi sudah saya kemasi untuk besok saya berangkat ke Kalimantan. Sebetulnya Bu Eli ini mau saya tunda tahun depan. Oh jangan Pak, jangan ditunda. Ya, terima kasih. Akhirnya besok pagi-pagi saya terbang langsung ke Kalimantan.
Untung nama saya gak diganti. Coba nama saya diganti Markus Matius, yang datang Ruth Hana. Ya. Tapi kalau yang ini KKR yang datang Siti Mudrika, Siti Nurmaina, betul gak? Jubaida, ya, yang kanker otak disembuhkan, kanker serviks disembuhkan, sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Yang datang siapa? Berhubungan semua. Coba Tuhan keren-keren. Coba nama saya waktu itu diganti Markus atau Matius yang ada us-usnya gitu. Yang datang Yohanes. Ya, ini dipulihkan, disembuhkan preman-preman. Oh, nah kamu nggak ada seberapa sama pendeta itu, langsung pulang. Pak pendeta saya minta dibaptis. Keren apa enggak? Nah, nggak usah diinjili Pak. Saya nginjil satu orang jiwa, wangel. Ya, itu dilihat dari Tuhannya dari sini. Ini orang buta melihat, orang kena santet. Ini doain di rumah sakit. Gak ada liburnya. Hamba Tuhan itu liburnya hari apa? Taktis nanti. Gak ada libur. Gak ada. Oh, Mas Manajer. Gak ada. Hamba Tuhan itu gak ada suka-sukanya dia. Senin. Gak ada. Coba datang Senin saya juga gak ada. Gak ada. Ini ketemu di bandara, orang lumpuh didoakan. Bu mau kemana? Kenapa? Saya nggak bisa jalan 2 tahun. Bu boleh saya berdoa? Boleh. Dalam nama Yesus ibu jalan. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Ini Pak Kiai sakit kena sakit nggak sembuh. Kalau dia datang didoakan, langsung dia rebah manifest dan dia langsung bersaksi hari itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang keren Tuhan Yesus. Nih, ini. Kalau ketemu orang gila jangan difoto. Didapet, dipeluk, didoakan. Dikasih baju baru, celana baru. Itu makanya saya sekarang bikin yayasan itu nanti kalau ke Malang, Deborah, orang-orang gila sembuh apa enggak? Maka sembuh. Dan kami sekarang yang gila itu sekarang pinter masak, megang keuangan. Orang gila tidak bisa dipercaya, kita masa bisa dipercaya. Serius ini. Coba itu datang nanti. Coba dicari warung Celaket 25 Malang. Warung Celaket 25 Malang. Nomor telepon saya 081338601777. Nanti langsung telepon, Pak, makan gratis. Itu, oh ada Pak Aludin sudah ke sana, ya Pak. Gimana bakso mie-nya? Mantap. Nih, orang-orang gila ini potong, dikasih baju, jimat-jimatnya dipotongi, terus dimandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh, dalam nama Yesus, dan dia sembuh ikut KKR. Amin. Hidup kita supaya berdampak, hidup kita berdampak. Nih. Ini pegawai-pegawai saya, kalau lihat hamba Tuhan, khotbahnya pinter di mimbar, lihat ke rumahnya, tanya pembantunya sudah menjadi pengikut Kristus apa enggak? Kalau belum, baptisan gantian. Tanya ini, yang Deborah, Pak Ali yang sudah ke sana, pegawai saya, tanpa saya nyinjil, kita ini kan nyinjil kita langsung ngomong, tapi aku kepingin nabus. Sampai tetangga saya tua-tua, ibu-ibu tua, pagi-pagi cekok, Pak Khairul, iya Bang, apa Bang? Pak Khairul, aku kepingin mandi bareng sama Pak Khairul. Mas Lee, baptis. Sampai di rumah itu kami bikin kolam baptisan. Teman-teman preman Yesus semua. Bro, nakalku ambil kamu karena apa-apa nih, tidak ada apa-apanya. Kamu kok bisa bertobat dan kamu meninggalkan semuanya itu? Gimana caranya? Adus. Apa? Apa itu adus? Apa kalau batak apa? Jubur. Bukan.
Maridi, ya, Maridi. Dan baksonya bakso naritik. Baksonya bakso naritik, itu apa? Maridi. Ini pegawai-pegawai saya. Nih, sebelum pulang baptisan, waktu pandemi itu saya panen raya. Gereja tutup, saya buka 24 jam rumah. 24 jam, orang COVID, orang sakit, apa semua dicelupin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, dan dia disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Ini pemandangan di rumah. Ya, wajahnya orang mana? Orang mana wajahnya? Bukan Batak. Karena apa? Ketika saya ke Israel, tahunnya kemarin ke Israel, 3 tahun yang lalu, 2018, saya di Gunung Sinai, saya berdoa, Tuhan Yesus, Musa di sini ketemu Engkau. Aku di sini, aku yakin ketemu Engkau. Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Di telinga saya, layani aku di suku Batak. 2018 saya masuk suku Batak, gak ada yang kenal. Saya pertama ke Tomok ketemu Bupati Tumbang Sultan, saya diajak ke rumahnya, diajak makan. Pak Heru, ini enak. Apa? Rendang kuda. Tapi gak banyak yang makan, enak ya. Enak. Makanya langsung mau ini gara-gara pelayanan di sana. Babi terus sana. Ya, nih. Ini orang Batak semua. Orang Batak jauh-jauh datang ke rumah minta dibaptis. Karena kalau dibaptis sana takut sama gerejanya. Ngapain takut sama manusia? Ngapain takut sama sinode? Ngapain takut sama yang lain-lain itu? Sampai sekarang di rumah kami punya kolam baptisan sendiri. Kalau saya ngomong baptis, Agus, kolam Agusan, Naridi, Maridi. Nih, itu sama istri saya. Itu yang layani ini, Mai Bahu. Sekarang tamu-tamu saya banyak orang Batak. Yang kemarin orang Papua, orang Ambon. Terus Tuhan gilir. Yang sakit jantung hari itu jantung semua. Yang naik sakit semua, yang rumah tangganya ada. Tuhan keren. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Setiap Rabu pemandangan kayak ini di rumah. Boleh datang ke rumah cari. Nanti. Itu istri saya. Iya, kalau nggak cantik nggak mau kita. Tapi memang cantik itu bukan juga dari hatinya. Sekarang ini anak satu-satunya, anaknya Bu Haji, sampai dia menjadi pengikut Kristus, disuruh keluar dari rumahnya. Terus dia tahu, sering lihat mungkin nonton ya, saat ini mungkin nonton. Dia ibu saya, mertua saya ketika lihat, oh Kristennya anakku ini beda. Kita beda, nggak bawa agama. Iya kan? Nggak bawa agama. Buktikan kasih perbuatan. Ini setiap hari Rabu. Ini sudah ke sana. Ini sudah berapa yang ke Malang? Angkat tangan. Oh, itu keren. Ya. Nih, langsung viral kemarin yang di YouTube. Makanya gara-gara ini saya turun. Males. Tengkar sama hamba Tuhan itu males. Oh, ini sudah Kristen mulai kecil. Kristen mulai kecil itu dibaptis kecil, sudah dibaptis. Kecil itu bukan dibaptis penyerahan anak. Orang dibaptis itu karena bertobat, ngaku Kristen tapi berdosa semua. Judi, narkoba, korupsi. Ini terus ketemu orang di jalan sakit. Tin. Saya kasih jalan. Loh, itu Pak Pendeta berhenti. Pak Pendeta, tolong berdoain mama saya mau mati. Iya, tenang aja, tenang. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Engkau yang melakukan, aku gak bisa apa-apa. Kamu hari ini sembuh. Bangun dan sembuh. Langsung teriak dari desa ke desa, datang berbondong-bondong saya ke sana. Masa penuaian 3 desa dibaptis massal. Ya. Ini teman-teman saya juga yang mau bandar narkoba yang mau dieksekusi nanti dibaptis. Ayat terakhir. Ini terus apa cukup? Cukup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Boleh saya tutup dengan satu video? Kalau nggak boleh saya pulang sekarang. Boleh apa enggak? Oke. Siapa tadi? Roy. Siapin videonya. Yuk, jangan dikeluarin dulu, di-push dulu. Oke, di-push. Oke. Ketika saya nggak ada berhentinya, nggak ada liburnya hari Senin, saya memberitakan kabar baik, kabar keselamatan keliling Indonesia. Pulang itu saya nonton TV, baru pulang, baru turun nonton TV. 9 terpidana bandar narkoba nanti malam dieksekusi mati. Yang bandar narkoba 9. Saya menanya, TV-nya saya tumpang di tangan Tuhan Yesus. Ini teman-temanku nggak layak mereka untuk dihukum mati. Sebetulnya yang telah dihukum mati itu aku bandarnya. Bandar aja sudah keselamatkan, ini yang kurir harus keselamatkan. Di telinga saya auditor. Kamu sekarang pergi Nusa Kambangan, aku mau menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Katakan nanti, perempuan dari Filipina namanya Mary Jane, nanti malam tidak jadi dieksekusi mati. Itu langsung saya ngebut, saya ngambil mundurin mobil saya, Baby Alfa. Kenapa gak tahu? Apa ada yang salah? Mobil saya Baby Alfa, Suzuki EPV. Mundur kan masih kecil, kalau apa nanti kan sama besar. Ya. Mundurin, saya ngebut lewat batu. Lewat batu, saya sudah ngebut sampai Jenderal di telinga saya yang dibeli. Khairul, anakku nggak lewat sini. Lewat mana Bapak? Lewat Surabaya. Gak mungkin Bapak, sekarang sudah jam 2:30. Aku tak ngebut aja. Itu nanti dieksekusi mati jam 12. Kamu ke Surabaya. Aku sediakan 3 Sriwijaya, tempat duduk nomor 34D. Itu jelas. Langsung saya ke Surabaya, sampai sana saya telepon teman saya yang belikan tiket, tolong cek ini sekalian, dicek ini pas Sriwijaya nomor 34. Yesus itu dahsyat. Itu sampai Jogja. Begitu sampai Jogja saya turun, saya tanya, Mas, kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Bis efisiensi itu depan jalan raya. Saya jalan kaki. Mas, kalau ke Nusa Kambangan jam berapa? 70. Berapa? 70. Berangkat jam berapa? Nanti jam 7:30. Sampai sana jam berapa? Jam 2:30. Ketika saya nggak bisa apa-apa, saya belajar di Alkitab saya. Angkat tangan. Biar Bapakku turun tangan. Kita nggak mampu kok. Ketika saya angkat tangan, saya datangin sopir. Mas, mau kemana? Mas, mau ke Nusa Kambangan, mau ke Cilacap. Ayo anterin ke terminal berikutnya. Mau 50, mau. Begitu saya naik taksi, saya nangis, air mata saya meleleh. Saya tahu teman-teman saya sedih banget. Setelah saya nangis, saya ditanyain sebenarnya, Mas kok sedih banget, kenapa? Iya, teman-teman saya mau dieksekusi mati. Siapa? Itu bandar narkoba nanti yang 9 terpidana bandar narkoba. Oh, Mas, kalau naik bis Mas gak cukup pagi sampai sana. Nanti dieksekusi jam 12. Iya. Mau sewa charter mobil saya. Berapa? Biasanya orang-orang 800.000. Mas mau 600.000. Mau saya tawar 400. Begitu mau di telinga saya, jangan ditawar. Iya ya Tuhan, gak ditawar. Makanya orang Kristen itu gak boleh nawar-nawar. Kita ini menjadi saluran berkat, gak ada nawar-nawar. Benar enggak? Diberkati itu menjadi saluran berkat, kita itu terima kasih itu terus. Begitu saya, iya ya Tuhan, nggak tertawar. Iya Pak, oke, tapi saya lapar, mulai pagi belum makan. Pak, turun cari warung yang jelek-jelekan pinggir jalan aja saya makan langsung saya. Nggak boleh saya berdoa untuk Bapak, saya tumpang tangan. Tuhan Yesus, ambil alih supir ini. Roh Kudus pimpin perjalanan kamu dalam nama Yesus. Sudah sampai setengah 12 saya itu di dekat polisi tentara. Boleh masuk? Di situ tempat sudah disterilkan. Selamat malam Pak, mohon izin Bapak dari mana? Mau kemana? Oh saya hamba Tuhan ini gak payu, gak laku. Iya tuh, karena di situ sudah disterilkan, nggak bisa. Terus saya mau berdoa untuk yang itu mau dieksekusi mati Pak. Di sana sudah banyak hamba Tuhan. Saya lari ke tempat yang sepi-sepi, saya katakan, Tuhan Yesus, aku nggak bisa masuk. Aku harus bagaimana? Tiba-tiba ada suara sepeda motor. Saya kejar, mas. Makanya kekristenan nggak diem.
mengejar. Power on. Begitu saya kejar Tuhan, saya, Mas, tolong apa ada jalan lain ke Nusa Kambangan? Ayo ikut saya. Digonceng 2 orang. Tiba-tiba saya disuruh itu lurus belok kiri belok kanan. Ayo Bung Roy. Keluarga dari Eja, atau keluarga dari Iya, yang bisa kami pastikan adalah AGO, LSF. Langsung saya ketemu keluarga yang mau dieksekusi mati. Hey, you come here, join with us, pray together. Saya berdoa dengan 23.52, kurang 8 menit eksekusi ditunda. Apa dia? Laksanakan. Saya berdoa nangis, makanya 2-3 orang berhimpun atas namaku. Yesus hadir di tempat itu. Makanya sepakat, orang Kristen harus sepakat. Kalau nggak sepakat, suami istri nggak sepakat, apalagi suami istri harus sepakat. Amin. Saya berdoa 23.53. Apakah mereka bisa berkomunikasi langsung dengan rekan-rekannya yang ada di dalam Nusa Kambangan atau tidak? Tetapi ekspresi kesedihan ini tampak betul. 23.54 saya tetap bahasa roh terus. Sudah nggak bisa berkata-kata. Nanti 23.55 saya teriak. Tuhan Yesus, katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini mana? Katanya Mary Jane Engkau bebaskan mana? Saya teriak-teriak. Memang pihak kepolisian di sini memberikan keleluasaan gitu ya, memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan ekspresi selagi memang tidak melakukan hal-hal yang bisa. Saya nangis doa dengan tangisan air mata. Salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis ada tulisan Berkaos hitam bertulisan, nggak bisa ngomong. simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang Jawa Timur untuk menyampaikan solidaritasnya. 23.54 saya teriak lagi. Tuhan Yesus mana? Katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini mana? Dari Jakarta telepon, tolong eksekusi jangan dilanjutkan dulu, ditinjau kembali. Yang namanya Mary Jane itu yang punya narkoba sudah menyerahkan diri di Filipina. Sampai hari ini Mary Jane sudah dieksekusi. Langsung saya tanya, haleluya, Yesus luar biasa. Ketika saya ngomong kayak gini, saya itu waktu live-nya kayak milik perang. Orang-orang yang saya itu katanya bersinar. Saya sudah tawaran dari gereja si B dari negara si B. Mas, Mbak, ada jadi berkat di kota saya, di negara saya, tolong handphone tidak pernah mati. Eksekusi ditunda 35 menit. Teman-teman buka tutup mata saya, buka borgol saya tidak takut mati. Karena hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Statement itu sama ketika saya diwawancarai. Saya teriak-teriak, Yesus keluar biasa, langsung wartawan berbuting saya. Tuhan Yesus telah membebaskan Mary Jane. Eksekusi ditunda 35 menit. Mereka nyanyi lagu Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, penuh sukacita. 9 orang, 1 juga. Yang 2 itu saudara Yesus. Yang 1 ya, yang 2 Yesus. Akhirnya yang 1 detik-detik terakhir diteriaki motornya. Ayo, cepat murid putri hamba Yesus akan Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Yesus tidak menginginkan 1 orang pun binasa. Ini sudah dilakukan kematian kurang berapa detik Tuhan sanggup menyelamatkan. Ini adalah selamat pagi Bapak. Nama saya Khairul Anwar. Saya dari Malang datang ke sini tadi saya. Lihat, TV ini sudah linggil sedunia. Banyak yang baca, aku pilih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Boleh tepuk tangan buat Indonesia. Tapi Tuhan kan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Ini berarti tolong beri kesempatan. Ibu saya buktinya saya orang rusak. Saya orang kaitan dengan orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya.
ekspresinya Tuhan. Mereka yang sudah kenal Tuhan, buat dia hidup adalah Kristus dan mati adalah kebutuhan. Tidak ada takut. Dia akan besok. Tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan tidak hanya kepada yang akan dieksekusi mati pagi ini, tetapi juga ke dunia luar ya, yang telah berkaitan dengan narkoba, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Dulu yang usaha Indonesia juga, saya yang juga bandar narkoba, saya tak bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah dan zaman Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele rokok agar mulai saya Islam dan jadi besok. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong yang mau berhenti narkoba, tolong saya berhenti narkoba ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya bunuh diri. Lepasin minyak Roy, lepasin. Teman-teman saya dikeluarin mau ditembak, dan salah seorang teman saya mau ditembakin, belum percaya Yesus, teriakin, bro cepat mulutmu teriak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Detik-detik terakhir teman saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, saya nangis, temanku mati semua. Begitu ingat saya dengan lembut suaranya, Khairul anakku jangan bersedih, dia sudah bersamaku. Orang Kristen dijadikan lebih daripada pemenang. Apapun masalah, sakit, penyakit, dia sumber jawaban. Saya undang pemusik cepat, sinar pemusik cepat. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Lihat, Tuhan Yesus kita itu keren. Kalau kita hari ini sepakat, yang datang dengan sakit penyakit, minta sama Bapakmu, angkat tangan sama Bapakmu. Hari ini kau dipulihkan, disembuhkan. Cepat, pemusik cepat. Tutup mata Anda, jangan lihat kanan kiri. Saya percaya Rohnya hadir di tempat ini. Kalau kita sepakat, doa kita dijawab. Kita akan punya Bapa yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang Bapa anaknya minta roti dikasih ular atau batu. Oh, yang berkata sih, ya, kamu satu